Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Kamu pasti tahu dong dengan Skibidi Toilet, sebuah serial animasi absurd yang viral dan meledak di pertengahan tahun 2023 kemarin. Elprana sudah pernah membahas asal-usul di video ini nih. Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Keviralan Skibidi Toilet pada dasarnya disebabkan oleh fenomena perilaku netizen yang suka hal-hal unik, out of the box dan hiperbola. Sehingga saat mereka melihat sebuah visual kepala manusia hidup di dalam sebuah toilet, mereka langsung suka dan secara sukarela membagikan visual tersebut ke berbagai macam platform seperti Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Semenjak episode pertamanya dipublish pada tanggal 8 Februari tahun 2023 kemarin, tercatat sudah lebih dari 150 juta kali ditonton per tahun 2024 ini. Dan hanya dalam waktu 1 bulan saja, pemilik channel YouTube Skibidi Toilet tersebut memperoleh 3 miliar penonton. Gila nggak tuh? Banyak banget. Melihat kondisi ini, Davuk Boom selaku channel pemilik Skibidi Toilet langsung melakukan bombardir massal konten toilet berkepala manusia tersebut untuk menarik banyak audiens. Dan beneran, cara ini sangat sukses mendatangkan banyak sekali penonton dari seluruh dunia. Hingga akhirnya karakter Skibidi Toilet ini terkenal di mana-mana. Ayo deh kita coba diskusi bareng ya di kolom komentar. Menurutmu apa yang membuat Skibidi Toilet ini terkenal? Dan apakah kamu suka dengan Skibidi Toilet? Secara garis besar, Skibidi Toilet bercerita mengenai sebuah toilet yang tiba-tiba mengeluarkan kepala seorang pria sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kejadian itu menjadi sebuah virus yang menyebar ke seluruh kota bahkan dunia. Jika kamu perhatikan di episode ketiga, nampak pasukan Skibidi Toilet muncul di kota lalu menginjak manusia yang berlari menghindarinya. Terus juga di episode keempat ada kejadian orang-orang sedang makan di sebuah restoran. Lalu muncul Skibidi Toilet raksasa yang menyebabkan orang-orang di restoran tersebut menjadi Skibidi Toilet. Dan di episode kelima, pasukan Skibidi Toilet mulai bisa terbang lalu menyebarkan banyak sekali Skibidi ke udara. Ini tuh merupakan pertanda bahwa sebenarnya bumi dipenuhi oleh manusia pada mulanya dan kemudian terinfeksi virus Skibidi Toilet. Hingga akhirnya mereka ikut-ikutan berubah menjadi Skibidi Toilet. Semakin kita maju ke episode-episode berikutnya, keberadaan manusia semakin tidak terlihat, tergantikan oleh karakter Skibidi Toilet ini. Menyiasati kejadian tersebut, muncul nih sebuah makhluk bertubuh manusia dengan kepala berupa alat-alat multimedia seperti speaker, CCTV, kamera, TV, dan masih banyak lagi. Kamu bisa melihat kemunculan makhluk ini pertama kali pada episode ke-8 saat mereka turun ke jalanan untuk melawan pasukan Skibidi Toilet. Kericuhan ini tuh terus berlanjut hingga menciptakan konflik dahsyat di antara kedua kubu tersebut. Nah, konflik inilah yang menjadi daya tarik dari serial Skibidi Toilet hingga membuat banyak orang di seluruh dunia selalu menantikan episode berikutnya. Dari teori yang dipopulerkan oleh MadPat, pemilik channel film teori, memaparkan bahwa benang merah dari cerita asli Skibidi Toilet merupakan visualisasi dari kondisi masyarakat saat ini. Skibidi Toilet merupakan penggambaran dari teknologi digital seperti YouTube dan juga TikTok, di mana hiburan-hiburan jenis baru mulai bermunculan. Dan kubu kameramen merupakan penggambaran dari teknologi hiburan konvensional seperti radio dan juga televisi. Alasan Skibidi Toilet dan kameramen bertarung satu sama lain adalah untuk membuktikan manakah di antara kedua kubu tersebut yang lebih baik dan menghibur. Di episode keempat kan ada adegan manusia makan di restoran. Ini tuh diibaratkan sebagai kondisi orang-orang saat internet dan teknologi digital belum merajalela. Setelah Skibidi Toilet datang, manusia-manusia ini ikut berubah menjadi Skibidi Toilet sebagai indikasi bahwa mereka terjebak dalam serunya internet dan hiburan digital. Terbuktikan zaman sekarang tuh orang-orang lebih suka nonton YouTube daripada televisi. Bener gak nih? Ayo jujur, kamu lebih sering nonton televisi atau YouTube nih teman-teman? Coba komen di bawah. Nah, kubu kameramen menyadari bahwa Skibidi Toilet tuh udah merajalela. Mereka nggak terima nih dan berupaya untuk menyaingi Skibidi Toilet dengan memerangi mereka. Ini merupakan kondisi figuratif mengenai persaingan antara stasiun televisi dengan hiburan-hiburan yang ada di YouTube. Mereka terus bekerja keras agar YouTube tidak menguasai audiens di seluruh dunia. Itulah sebabnya kubu
kubu kameramen terdiri dari speaker, televisi, dan juga kamera. Kumpulan media yang digunakan untuk membuat program televisi. Tahu nggak sih kalau pada akhirnya konflik ini tuh akan terus berlanjut tanpa akhir, karena pada dasarnya televisi dan YouTube tidak bisa dibandingkan. Untuk itulah serial Skibidi Toilet di YouTube akan terus berlanjut hingga sekarang. Beberapa saat terakhir ini tuh banyak banget dari kamu yang minta Elprana buat reaction Skibidi Toilet lagi. Tapi sayangnya Elprana nggak pernah bikin nih. Ya juga ya, kalau diinget-inget video reaction Skibidi Toilet tuh yang ini nih yang paling terakhir. Kamu bisa tap tombol di atas ya teman-teman untuk nonton videonya. Ya, selain harus antri dengan topik-topik lainnya, sejujurnya Elprana udah mulai muak dengan konten Skibidi Toilet. Kali ini aku akan menjelaskan beberapa analisis awal mula kehancuran Skibidi Toilet, serta alasan kenapa Skibidi Toilet akan dilupakan suatu saat nanti. Coba deh kamu lihat di tahun 2023 kemarin, episode awal Skibidi Toilet rata-rata tuh ditonton oleh ratusan juta penonton hanya dalam beberapa hari aja. Semakin kita geser ke atas menuju episode terbaru, penontonnya semakin berkurang hingga menyisakan belasan hingga 20-an juta penonton saja. Ini bukan tanpa sebab, ada beberapa faktor yang membuat serial Skibidi Toilet perlahan ditinggalkan. Sebelum lanjut, ayo bantu Elprana like dulu dong video ini. Kalau like-nya bisa tembus 10.000 likes, Elprana janji deh bakal reaction Skibidi Toilet lagi. Makanya bantu share video ini juga ya. Komen aku sudah like kalau kamu udah like video ini. Alasan pertama, konflik yang terus diulang-ulang. Skibidi Toilet memiliki pola yang cukup out of the box dalam pembuatan plotnya. Plot merupakan alur cerita di sebuah serial film dan animasi. Mulanya Skibidi Toilet muncul tuh di episode awal-awal, lalu bertambah besar dan menjadi kuat, hingga akhirnya pasukan kameramen datang untuk melawan mereka. Konflik ini awalnya sangat menarik. Dengan plot maju untuk menentukan babak akhir sebuah cerita, membuat Skibidi Toilet terus-terusan menghipnotis banyak orang agar mereka selalu menantikan episode berikutnya. Tapi sayang, babak akhir yang kita nantikan itu tidak pernah terlihat. Plot baru terus bermunculan, cerita awal dilupakan dan tidak pernah berhenti. Kalau nggak musuh jenis baru muncul, ada aja versi upgrade dari kubu protagonis. Terus gak lama setelahnya dibikin versi Titan raksasa dari karakter-karakter yang ada. Muncul lagi Skibidi versi yang ditambahkan teknologi mutakhir. Seolah-olah perkembangan plot dari Skibidi Toilet berputar hanya pada upgrade dan versi karakternya aja, gak lebih. Pengulangan plot ini membuat banyak fans mulai bosan, termasuk Elprana. Mereka menantikan akhir dari pertarungan kedua kubu tersebut, bukan dengan penambahan plot yang sangat mudah sekali untuk ditebak. Hal tersebut membuat banyak fans mulai berspekulasi nih, jangan-jangan serial Skibidi Toilet tidak akan pernah bisa tamat lagi. Masuk akal loh, karena serial tersebut merupakan figuratif dari persaingan televisi serta YouTube yang pada akhirnya membuat konflik tersebut tidak akan pernah usai sampai kapanpun. Faktanya, kedua media ini terus-terusan berjalan dengan program hiburan mereka masing-masing dan harus hidup berdampingan. Target pasarnya pun berbeda-beda. Ada yang emang suka nonton televisi, tapi ada juga yang lebih suka streaming YouTube. Bisa ditarik kesimpulan bahwa serial Skibidi Toilet diprediksi tidak akan pernah berakhir. Yang awalnya plot ini disukai karena kemunculan karakter-karakter baru serta pertarungan yang keren, strategi tersebut malah membuat serial Skibidi Toilet semakin ditinggalkan. Duh, sayang banget ya. Coba deh Elprana tes kamu, tuliskan nama-nama karakter Skibidi Toilet serta kubu kameramen di kolom komentar. Tulis ya yang lengkap. Elprana yakin pasti ada banyak banget, sampai-sampai kita tuh bosan dengan kemunculan karakter-karakter baru tersebut. Alasan kedua, dampak buruk bagi anak-anak yang menonton. Sebenarnya nih, serial Skibidi Toilet tuh nggak ada yang aneh-aneh juga. Semua isinya murni untuk hiburan tanpa ada adegan tidak baik di dalamnya. Tapi kemunculan kepala manusia dari dalam toilet ternyata menjadi hal yang sangat unik bagi anak-anak. Banyak orang tua yang mengakui bahwa anak mereka takut dengan toilet karena nggak ingin ada kepala aneh yang muncul dari dalam lubang. Ada juga anak yang nggak mau masuk kamar mandi karena takut dikejar Skibidi Toilet. Wah, ternyata cukup berdampak juga ya. Selain itu, karena serial ini sangat viral, ditambah lagi lirik yang diucapkan Skibidi Toilet terus diulang-ulang di setiap episode, membuat banyak anak mudah mengingat perilaku tersebut lalu menirunya di rumah.
rumah. Elprana sering melihat ada banyak video beredar tentang anak-anak kecil yang bertingkah laku seperti Skibidi Toilet hingga membuat orang tua mereka khawatir. Aku pernah bahas fenomena ini di video beberapa bulan lalu. Tap tombol di atas ya buat nonton videonya. Kejadian tersebut membuat banyak orang tua sepakat untuk membuat perlindungan bagi anaknya dan membatasi pergerakan mereka di sosial media. Alhasil konten-konten Skibidi Toilet juga semakin dibatasi nih agar anak-anak mereka tidak dapat mengakses video tersebut. Inilah yang menyebabkan popularitas Skibidi Toilet menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir ini. Kalau menurutmu gimana teman-teman? Kamu ada teori lain nggak mengenai hal ini? Tulis teori kamu di bawah ya, kita diskusi bareng. Oke deh, sampai jumpa.